Dalam video ini kami akan membahas organisasi-organisasi kerjasama global dan regional. Secara umum, organisasi di dunia dapat dibedakan menjadi dua, yakni pertama, organisasi global atau yang sering disebut dengan organisasi internasional, dan yang kedua adalah organisasi regional. Apa itu organisasi regional? Organisasi regional adalah organisasi yang cakupan wilayahnya terbatas atau hanya meliputi beberapa negara tertentu saja. Kemudian, apa itu organisasi global? Organisasi global. Organisasi ini merupakan suatu organisasi yang tidak terbatas pada kawasan tertentu, akan tetapi meliputi seluruh wilayah. Berikut alasan mengapa beberapa negara harus melakukan kerjasama, yaitu: yang pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, seperti melalui kegiatan ekspor dan impor yang saling menguntungkan antar negara. Yang kedua, efisiensi waktu. Yang ketiga, untuk mengurangi kerugian dan dampak negatif akibat tindakan individual yang berdampak pada negara lain. Yang keempat, untuk meningkatkan solidaritas antar negara. Jadi, dengan melakukan kerjasama antara negara satu dengan negara lainnya, dapat saling melengkapi kebutuhan dan saling membantu. Dan yang kelima, untuk mempermudah memecahkan suatu masalah. Lalu, apakah tujuan kerjasama organisasi global dan regional? Yang pertama, untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan masyarakat ini menyangkut masalah pangan contohnya, berbagai kegiatan ekonomi, sehingga dengan kerjasama akan mempermudah negara anggotanya. Kedua, memperkuat ekonomi negara. Adanya kerjasama dengan negara lain tentunya dapat membantu negara kita. Contohnya seperti organisasi APEC, MEA, dan AFTA yang dapat membantu masalah perekonomian. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan kerjasama di bidang teknologi maupun pendidikan. Contoh organisasi regional. Pertama, ASEAN atau Association of Southeast Asia Nations. ASEAN ini merupakan suatu organisasi geopolitik dan ekonomi dari kawasan di Asia Tenggara. Tujuan dari dibentuknya organisasi ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi tentunya di kawasan Asia Tenggara itu sendiri. Bahkan juga dalam bidang sosial maupun kebudayaannya. Yang pertama, sebagai pemprakarsa berdirinya ASEAN. Yang kedua, sebagai penyelenggara KTT 1 dan 9 yang bertempat di Bali. Yang ketiga, sebagai tempat sekretariat tetap yang tempatnya di Jakarta. Yang keempat, sebagai atau menyelesaikan pertikaian antar bangsa atau negara. Yang kelima, mendukung kesepakatan bahwa Asia sebagai kawasan yang bebas, damai, netral, atau yang disebut dengan job fund. Kemudian yang terakhir, ikut dalam menyelenggarakan JIM untuk meredakan konflik di wilayah Kamboja. Yang kedua, AFTA atau ASEAN Free Trade Area. AFTA merupakan sebuah persetujuan oleh ASEAN mengenai sektor produksi lokal di seluruh negara ASEAN. Ketiga, APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation
APEC merupakan suatu forum ekonomi 21 negara di lingkar Pasifik yang dimana bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas, dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik. MEA merupakan sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. NAFTA merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang kerjasama ekonomi bagi negara-negara di kawasan Amerika Utara. NAFTA berdiri pada tahun 1992 di Washington, Amerika Serikat. Anggota NAFTA yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. NATO merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pertahanan dan keamanan. NATO didirikan pada tahun 1949 di Washington oleh Amerika Serikat. SEATO merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang militer dan pertahanan. SEATO didirikan oleh Amerika Serikat pada tahun 1955 di Bangkok, Thailand. MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa, merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang kerjasama ekonomi bagi negara-negara Eropa. Berdiri pada tahun 1957 di Roma, Italia. Berikut salah satu dokumentasi dari pertemuan organisasi regional. Contoh organisasi global. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB ini merupakan organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober tahun 1945. Tujuan didirikan PBB ini yaitu untuk mendorong kerjasama internasional. Gerakan Non-Blok didirikan pada tahun 1961 di Beograd, Yugoslavia. Anggota dari gerakan non-blok ini yaitu negara-negara netral yang tidak berpihak pada blok barat maupun blok timur.
OPEC merupakan suatu organisasi yang bertujuan untuk menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan hak konsumsi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. OKI, Organisasi Konferensi Islam. OKI merupakan organisasi yang anggotanya berasal dari negara-negara mayoritas berpenduduk Muslim. OKI didirikan pada tanggal 25 September tahun 1969 di Rabat, Maroko. WHO atau World Health Organization. WHO ini merupakan salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional dan bermarkas di Jenewa, Swiss. WHO ini didirikan oleh PBB pada 7 April 1948. Berikut salah satu dokumentasi dari pertemuan organisasi global. Untuk pertama kalinya sejak pandemi, puluhan menteri luar negeri berkumpul secara fisik di markas PBB di kota New York untuk menghadiri rapat darurat Majelis Umum PBB guna membahas kondisi di Gaza. Rapat Majelis Umum PBB ini diajukan oleh Niger sebagai pimpinan Organisasi Kerjasama Islam dan Aljazair sebagai pimpinan Grup Arab. We, the representatives of the Islamic world, are here to speak with them and for them. PBB mendesak dilanjutkannya negosiasi. We must work towards a resumption of negotiations that will address the status of Jerusalem and other final status issues, end the occupation, and allow for the realization of a two-state solution on the basis of 1967 lines, UN resolutions, international law, and mutual agreements, with Jerusalem as capital of both Israel and Palestine. Diwakili Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Indonesia menegaskan dukungan bagi kemerdekaan Palestina dan mendorong diplomasi multilateral. The General Assembly has moral and political responsibility to ensure that peace negotiation take place. Today, we hold this meeting with one main purpose: to ensure that justice prevails for the Palestinians. This meeting will be seen as a litmus test for multilateralism.